Selamat siang, Ma'am. Saya Dilin dan ini teman-teman saya. Saya Ivan Nicholas. Saya Isabella Angelina. My name is Changlita Simereka-Luden. Saya Lilinda Gautama. Kami dari kelompok 7 Business Communication kelas LG24 ingin mempresentasikan laporan persuasif berupa proposal kerjasama bisnis antara Bear Brand dan Silver Queen. Kita akan mulai dari surat pengajuan kerjasamanya terlebih dahulu. Hal mengenai penawaran kerjasama antara Bear Brand dan Silver Queen. Kepada yang terhormat manajemen PT Petra Food Garut, Jawa Barat. Dengan hormat, melalui surat permohonan ini, kami dari PT Nestle Indonesia memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis kami yang bergerak di bidang kuliner. Bentuk perkembangan yang telah kami putuskan adalah dengan melakukan kolaborasi antara Bear Brand dan Silver Queen. Dengan dilakukannya kerjasama ini akan menghasilkan sebuah produk baru untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pembelian. Ada kolaborasi antara Bear Brand dan Silver Queen, kami berharap dapat menciptakan produk yang sehat dengan rasa yang nikmat agar dapat dikonsumsi oleh kalangan manapun. Rincian anggaran dana serta keuntungan yang diperoleh akan kami lampirkan berikut dalam bentuk proposal pengajuan kerjasama yang disertakan bersama dengan surat ini. Demikian surat pengajuan kerjasama ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar ajuan ini dapat diterima oleh pihak PT Petra Food untuk melakukan kerjasama. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Hormat kami, Manajer PT Nestle Indonesia. Kemudian kami akan memasuki bagian proposalnya dimulai dengan pendahuluan. Setiap perusahaan tentunya ingin memperoleh keuntungan yang besar. Nah, setiap perusahaan harus bisa menjaga serta meningkatkan kinerja semaksimal mungkin agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, kerjasama dalam dunia bisnis berarti kegiatan mengatur kemitraan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua pihak. Nah, dengan melakukan kerjasama, masalah tentu akan menjadi lebih mudah dan ringan untuk dihadapi. Terdapat berbagai manfaat dari kerjasama perusahaan dengan kompetitor, seperti contohnya membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan, mempererat ikatan individu atau kelompok bagi yang melakukan kerjasama, meringankan kegiatan, dan mempercepat proses pekerjaan. Latar belakang dari pembuatan proposal ini. Yang pertama, Nestle ingin berkontribusi untuk membentuk dunia yang lebih baik dan sehat. Nah, hal inilah yang mendorong kami untuk memulai usaha sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, yaitu ketika pendiri perusahaan kami, Henry Nestle, menciptakan bubur bayi yang mampu menyelamatkan nyawa seorang anak. Kemudian, kami terinspirasi oleh terobosan ilmiah pendiri perusahaan kami, Henry Nestle. Nah, dengan mengedepankan gizi sebagai inti usaha kami menjalin kerjasama dengan para mitra usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat. Dan kemudian, kami memiliki ambisi besar yang akan menjadi acuan untuk seluruh upaya kami. Nilai-nilai kami tercermin dalam cara kami menjalankan bisnis. Kami senantiasa menaati hukum dan memegang teguh prinsip kejujuran dengan rasa hormat terhadap para karyawan maupun mitra usaha dalam mencapai komitmen untuk 2021 dan juga tahun-tahun mendatang, serta mendukung tercapainya Sustainable Development Goals dari PBB. Berikut merupakan profil perusahaan PT Nestle Indonesia. Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan dari Nestle SA di Swiss. Kami telah beroperasi sejak tahun 1873, yaitu lebih dari 150 tahun yang lalu. Nah, Nestle Indonesia merupakan perusahaan gizi, kesehatan, dan keafiatan terkemuka di dunia. Nestle Indonesia memiliki lebih dari 2.000 merek dan telah mempekerjakan lebih dari 3.300 karyawan. Moto Nestle Indonesia sendiri adalah Good Food, Good Life. Dan beberapa contoh produk dari Nestle Indonesia yaitu KitKat, Milo, Nescafe, Denkau, Cerelac, Coco Crunch, Bear Brand, dan masih banyak lagi. Berikutnya kami akan membahas tentang visi dan misi. Berikut merupakan visi dan misi yang kita pegang untuk menjalankan kerjasama ini. Mari kita bahas. Yang pertama adalah visi. Visi kami ada satu, yaitu untuk peningkatan. Peningkatan yang dimaksud adalah visi dari PT Nestle Indonesia merupakan untuk memusatkan perhatian kami kepada nutrition, health, dan wellness, bukan hanya dari konsumen-konsumen kita, melainkan juga dari produsen kita. Kemudian misi kami ada 4. Yang pertama adalah perwujudan. Perwujudan berarti mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk yang diproduksi oleh PT Nestle. Yang kedua merupakan pendidikan. PT Nestle harus terus memberikan pengetahuan dan pendidikan untuk konsumen melalui kemasan. Biasanya di kemasan kami ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibaca, beberapa informasi yang dapat mengedukasi bagi konsumen yang membeli. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nestle selalu bertanggung jawab kepada masyarakat untuk selalu menciptakan manfaat.
Manfaat yang dimaksud adalah dengan produk-produk yang kami produksi, kami mempunyai harapan besar bahwa produk kami akan menjadi manfaat bagi orang banyak. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Bukan hanya meningkatkan kualitas, tapi Nestle juga membantu ribuan petani untuk meningkatkan produktivitas mereka dari hasil pertanian. Yang dimaksud adalah dengan banyaknya produk yang kami produksi, dengan begitu kami juga membantu untuk meningkatkan produktivitas dari para petani produsen-produsen kita. Selanjutnya, Bear Brand adalah produk siap minum diproduksi oleh PT Nestle Indonesia. Bear Brand terbuat dari 100% susu sapi murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet, sehingga dapat langsung dikonsumsi. Bear Brand dapat dikonsumsi setiap hari, membantu menjaga kesehatan tubuh, mudah dicerna, dan direkomendasikan untuk semua keperluan yang membutuhkan susu. Dengan segala kebaikan susu, kemurnian Bear Brand dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Terdapat dua tipe Bear Brand Gold. Bear Brand Gold White Tea dan Bear Brand Gold White Malt. Bear Brand Gold White Tea memiliki kandungan teh putih yang diperoleh dari daun teh yang disertai dengan vitamin A, C, dan E untuk membantu proses regenerasi kulit dan mencegah kerusakan sel kulit. Bear Brand Gold White Malt memiliki kandungan malt disertai dengan vitamin B1, B2, B6, dan B12 untuk mempercepat proses pengolahan energi. Selanjutnya, tujuan dan maksud penyelenggaraan program. Berdasarkan tujuan. Tujuan yang pertama, untuk menawarkan kerjasama. Kami harap ajang kerjasama berupa kolaborasi antara Bear Brand dan Silver Queen dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. 2. Menciptakan dan juga membuat produk ini ramai diperbincangkan di publik guna membuat daya ketertarikan produk ini melonjak, di mana nantinya akan membuat penjualan otomatis tinggi. Maksud yang pertama itu merancang rencana untuk melakukan inovasi agar pelanggan tidak merasa bosan dengan produk Bear Brand kita. Kedua, membuat varian baru bertuliskan Bear Brand X Silver Queen. Diharapkan dapat menarik perhatian dan rasa ingin tahu publik untuk mencoba varian yang baru ini. Jadi, proposal yang kami ajukan kepada Bapak atau Ibu bertujuan untuk menawarkan kerjasama. Kami harap ajuan kerjasama berupa kolaborasi antara Bear Brand dan Silver Queen dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Produk Bear Brand saat ini dapat ditemukan di tempat penjualan mana saja dengan tingkat pembelian yang tinggi. Untuk menanggapi hal tersebut, PT Nestle Indonesia merancang rencana untuk melakukan inovasi agar pelanggan tidak merasa bosan dengan produk Bear Brand kita. Untuk tujuan dan maksud yang lebih jelas sudah saya sampaikan sebelumnya. Next, kita ada keuntungan yang diterima dengan melakukan kerjasama. 1. Menghasilkan produk baru yang menjadi inovasi unik yang akan dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dari kedua pihak perusahaan yang melakukan kerjasama. Yang kedua, perusahaan semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga otomatis citra perusahaan meningkat jika diiringi dengan kualitas dan hasil kerja yang baik. Jadi, penawaran kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak dengan pendapatan yang besar. Hal ini dikarenakan kerjasama yang akan dilaksanakan merupakan produk unik dan terobosan baru antara dua perusahaan yang menjadi favorit masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama antara kedua perusahaan ini, yaitu Bear Brand dan Silver Queen, promosi produk akan lebih mudah tersebar dan terjadi keunikan angka penjualan produk. Produk-produk minuman coklat unik tersebut tentunya akan menggugah keingintahuan masyarakat dan keinginan mereka untuk mencobanya, sehingga akan menjadi bahan perbincangan publik. Semakin banyak konsumen yang mengenal produk-produk Bear Brand dan Silver Queen, dari yang muda hingga yang tua, semakin banyak juga produk yang terjual. Adapun keuntungan yang akan diperoleh
dengan adanya kerjasama ini. Itu seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dua keuntungan yang terdapat pada layar. Selanjutnya, strategi pemasaran. Ada 3, yaitu media sosial, media cetak, dan media televisi. Sebagai platform utama dalam memasarkan produk, media sosial merupakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Media sosial telah digunakan oleh banyak pembisnis untuk mengenalkan produk dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan. Bear Brand dan Silver Queen dapat menggunakan Facebook, Instagram, dan Twitter yang dapat membuat promosi menjadi terstruktur dan tepat sasaran. Selain menghadirkan promosi konten, perusahaan dapat memanfaatkan endorse atau paid promote agar produk semakin dikenal di kalangan masyarakat. Endorse tersebut biasanya dilakukan oleh para artis, influencer, dan selebgram. Lalu yang kedua ada media cetak. Di antaranya terdapat media cetak berupa koran, majalah, pamflet, dan brosur yang bisa dipakai Silver Queen dan Bear Brand untuk pemasaran. Perusahaan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kegunaan, kualitas, manfaat yang relevan dengan produk yang ditawarkan. Walaupun media cetak telah dikalahkan oleh promosi berbasis teknologi informasi, promosi media cetak masih bisa bertahan karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media promosi berbasis teknologi, yaitu dapat ditemukan di mana saja dan mudah diakses tanpa harus memiliki internet. Selanjutnya, ada media televisi. Bear Brand dan Silver Queen bisa menerapkan strategi pemasaran melalui iklan yang ditayangkan di media televisi. Mereka bisa menggambarkan produknya sebagai produk yang mengutamakan mutu gizi baik dan menarik perhatian anak-anak dengan susu kemasan rasa coklat. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya dengan perkiraan total Rp625 juta yang terdiri atas bahan baku sebesar 300 juta, pemasaran 30 juta, legal 10 juta, audit 10 juta, riset 5 juta, tenaga kerja 30 juta, kemasan baru 50 juta, desain kemasan 10 juta, listrik dan air 15 juta, merchandise 15 juta, dan yang terakhir biaya tidak terduga 150 juta. Selanjutnya adalah bagian penutup yang berisi mengenai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dan akan berkontribusi dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan kerjasama. Kami berharap proposal ini dapat diterima oleh PT Petra Food agar kerjasama dapat dilaksanakan secepatnya dalam mencapai keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.